Lihat deh di sekeliling kamu. Kamu pasti melihat ada lampu, ada kulkas, ada televisi, ada kipas angin, ada laptop, bahkan ada telepon, dan masih banyak lainnya. Coba deh lihat dulu. Kamu pasti melihat ada motor, ada mobil, ada pesawat, dan ada juga kereta api, dan masih banyak lainnya. Tahukah kamu kalau semuanya itu adalah produk-produk teknologi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi. Kenapa kamu belajar tentang perkembangan teknologi? Supaya kamu mengerti tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang teknologi. Yang pertama, teknologi produksi. Baju yang kalian pakai awalnya dari apa ya? Ya, baju berasal dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Lalu, benang ditenun menjadi kain. Kemudian, kain itu dijahit jadilah baju. Nah, kegiatan mengubah benang menjadi baju itu disebut kegiatan produksi. Selain bahan dalam kegiatan produksi, juga ada berbagai macam peralatan. Peralatan dan cara yang digunakan untuk membuat suatu barang itulah yang disebut dengan teknologi produksi. Mesin pintal, mesin tenun, dan mesin jahit adalah contoh dari teknologi produksi. Teknologi produksi juga terbagi menjadi 2, teknologi produksi tradisional dan teknologi produksi modern. Teknologi produksi tradisional contohnya jarum dan benang, sedangkan contoh teknologi produksi modern adalah mesin jahit. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sangat penting supaya kita dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi satu persatu. Orang-orang zaman dahulu sudah menggunakan alat-alat komunikasi, tapi alat-alatnya tidak secanggih sekarang, masih tradisional. Zaman dulu, orang menggunakan kentongan, tali pohon, dan kurir untuk berkomunikasi. Kentongan terbuat dari kayu atau bambu yang diberi lubang atau rongga di dalamnya. Cara membunyikan kentongan tersebut berbeda-beda. Misalnya cara membunyikan kentongan untuk kerja bakti berbeda dengan kentongan saat ada pencurian. Tali pohon ini digunakan pada zaman penjajahan. Bila musuh datang, pemantau menarik tali sangat keras sehingga penduduk desa dapat cepat-cepat bersembunyi ke tempat yang aman. Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan khusus itu bisa dalam bentuk surat atau lisan. Ketiga, teknologi transportasi. Teknologi transportasi juga mengalami perkembangan loh. Di zaman dahulu manusia berpergian dengan berjalan kaki, ada juga dengan menunggangi hewan. Kalau sekarang sih sudah banyak pilihannya, ada transportasi darat, air, dan laut. Transportasi darat ada motor, bus, truk, dan kereta api, dan masih banyak lainnya. Transportasi air, coba lihat peta negara kita Indonesia. Di dalam peta itu kita melihat bahwa negara kita terdiri dari banyak laut, sungai, dan danau. Untuk melewatinya tentu harus menggunakan transportasi air. Transportasi air pada zaman dulu tergantung pada hembusan angin atau dayung, tetapi sekarang transportasi air sudah menggunakan teknologi mesin diesel atau uap. Transportasi air di Indonesia dikelola oleh PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia dan ASDP, Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Dan yang terakhir, transportasi udara. Bagaimana caranya kita berpergian lewat udara? Kita tidak perlu terbang, kita cukup menaiki transportasi udara. Transportasi udara meliputi pesawat,
balon udara, dan helikopter. Transportasi udara dapat mengantar kita lebih cepat dibanding transportasi lain. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.